kabarnya hari ini anak-anak ibu sekalian? Semoga kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum ibu menerangkan atau sebelum ibu memberikan materi, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita mendapatkan berkah. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi kita pada pagi hari ini adalah perkembangan kejayaan Islam dari masa ke masa. Namun, sebelum Ibu menerangkan lebih jauh tentang perkembangan kejayaan Islam ini, Ibu ingin mengulas kembali tentang pelajaran pada minggu lalu, yang intinya adalah khutbah, tabligh, dan dakwah. Dari poin ketiga atau dari poin semua ini adalah menyeru kepada sesama untuk mengerjakan kebaikan. Silakan kalian absen terlebih dahulu dengan cara komen di video ibu, tuliskan nomor urut absen dan nama lengkap kalian. Tujuan dari materi pembelajaran tentang kejayaan Islam dari masa ke masa ini adalah setelah kita mengetahui tentang perkembangan kejayaan Islam dari masa ke masa, dari yang dahulu hingga yang sekarang, kita bisa menerapkan jiwa juang dalam menegakkan agama Islam. Mencontoh selalu sikap para pejuang agama Islam ketika dilanda dengan musibah dan lain sebagainya, diuji dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan begitu kerasnya, begitu dahsyatnya, tetapi mereka selalu memperjuangkan agama Islam dengan kuat dan teguh. Perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan. Sudah berapa tahun sih yang terlewat? Selama 500 tahun yang lalu, Islam menguasai dunia dengan kekuatannya, dengan ilmu pengetahuan, dengan ilmu politik, dengan ilmu militer, dan ilmu yang lain dengan peradabannya yang tinggi. Mengapa sih sekarang siswa-siswi harus mengenang kembali atau belajar sejarah kembali tentang peradaban Islam pada masa kejayaan? Gunanya untuk apa sih? Gunanya untuk mengenang masa-masa kejayaan dulu. Diharapkan umat Islam secara sadar dan jujur mampu melihat kembali kebesaran peradaban Islam pada masa lalu, sekaligus mengembalikan potensi untuk hadir pada masa kini dan masa yang akan datang. Jadi, siswa-siswi ini diharapkan bisa memperjuangkan agama Islam ataupun bisa meniru sosok tokoh-tokoh yang sudah berjuang dari zaman dahulu hingga sekarang untuk menegakkan agama Islam. Mengapa kita perlu mengenang kembali kejayaan Islam dan apa sih yang terjadi pada kejayaan Islam yang sempat runtuh? Yang pertama itu dikarenakan mulai pudarnya ketaatan seorang hamba kepada Sang Kholik ataupun kepada penciptanya, tidak mempercayai lagi, tidak mengimani lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesama tetangga ataupun sesama manusia, sesama hamba saling mendengki dan saling memperebutkan kekuasaan. Yang kedua, modernisasi telah mengglobal. Hal ini ditandai dengan berkembang pesatnya alat-alat telekomunikasi dan informasi. Yang ketiga, perpustakaan sekolah sebagai jantung peradaban tidak banyak dikunjungi. Sebab apa? Sebab sekarang sudah musimnya gadget, sudah banyak situs-situs yang merangkup ataupun menampilkan tentang sejarah-sejarah peradaban Islam. Periode kejayaan Islam pada masa lalu yang pertama disebut periode klasik dari tahun 650 sampai 1250. Periode klasik merupakan periode kejayaan Islam yang dibagi ke dalam dua fase. Yang pertama, fase ekspansi, integrasi dari tahun 650 sampai 1000. Yang kedua, fase disintegrasi dari 1000 sampai 1250. Periode pertengahan yakni dari tahun 1250 sampai 1800. Periode pertengahan merupakan periode kemunduran Islam yang dibagi juga menjadi dua fase. Yang pertama, fase kemunduran dari tahun 1250 sampai 1500 Masehi. Yang kedua, fase munculnya ketiga kerajaan besar dari tahun 1500 sampai 1800.
yang dimulai dengan zaman kemajuan dari tahun 1500 hingga 1700 Masehi dan zaman kemunduran dari tahun 1700 hingga 1800. Periode modern yakni dari 1800 hingga sekarang dan seterusnya. Masa kejayaan Islam. Pada masa kejayaan Islam ini sekitar tahun 650 hingga 1250. Masa kejayaan Islam ini disebut dengan periode klasik. Pada periode ini terdapat dua kerajaan besar, yaitu Kerajaan Umayyah dan Kerajaan Abbasiyah. Perkembangan Islam pada masa Bani Umayyah ditandai dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan berdirinya bangunan-bangunan sebagai tempat atau pusat dakwah agama Islam. Kemajuan Islam pada saat ini meliputi bidang politik, keagamaan, ekonomi, ilmu bangunan atau arsitektur, sosial, dan bidang militer. Perkembangan Islam pada masa Bani Abbasiyah ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Kemajuan ini pada masa Bani Abbasiyah meliputi bidang ilmu pengetahuan, ekonomi, ilmu bangunan, sosial, dan bidang militer. Namun, tentu saja kemajuan umat Islam terjadi atau keadaannya baik pada masa Bani Umayyah maupun Abbasiyah tidak secara tiba-tiba atau tidak secara langsung. Ada tahap-tahap ataupun ada proses-proses dan ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kemajuan agama Islam pada masa Bani Umayyah dan Abbasiyah. Faktor kemajuan umat Islam pada masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Yang pertama itu terdapat faktor internal. Yang poinnya nomor 1, konsisten dan istiqomah umat Islam terhadap ajaran agama Islam yang telah diberikan ataupun yang telah dipahami. Yang kedua, ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk maju. Yang ketiga, Islam sebagai rahmat seluruh alam. Yang keempat, Islam sebagai agama dakwah sekaligus keseimbangan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Nah, jadi 4 faktor ini yang harus ada ataupun yang harus dicapai dalam memperjuangkan agama Islam pada masa Bani Umayyah dan Abbasiyah. Sebab apa? Istiqomah umat Islam pada masa itu dituntut untuk selalu menaati ajaran-ajaran atau perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, faktor eksternal. Poinnya yang pertama, terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain. Sebab bangsa Arab ini mayoritas orang Islam, jadi bangsa Arab ini dipandang atau menjadi titik tujuan untuk bangsa-bangsa lain karena bangsa Arab ini yang mengalami atau yang mendalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan terlebih dahulu. Bangsa Persia dalam bidang pemerintah, Yunani dalam bidang ilmu, terutama ilmu filsafat. Yang kedua, gerakan terjemah. Pengaruh gerakan terjemah terlihat dalam perkembangan ilmu pengetahuan, terutama di bidang ilmu pengetahuan umum, astronomi, kedokteran, filsafat, kimia, dan sejarah. Siapa saja sih tokoh-tokoh Islam yang memiliki semangat ijtihad dan mengembangkan berbagai ilmu pengetahuan, mulai dari membuat gedung untuk dakwahnya umat Islam pada saat itu, hingga menulis penemuan-penemuannya di dalam buku yang tertulis dalam sejarah dari mulai dahulu hingga masih terjaga sampai saat ini. Anak-anak bisa lihat di PowerPoint yang telah Ibu buat. Di situ ada mulai dari bidang ilmu pengetahuan, ilmu filsafat, bidang kedokteran, bidang matematika, bidang astronomi, ilmu tafsir, dan juga ilmu hadis. Tinggal anak-anak catat, dan juga di situ tertera
nama-nama tokoh hingga dari tahun kapan hingga tahun tokoh-tokoh itu wafat. Pada pertemuan kali ini tentang materi perkembangan kejayaan Islam dari masa ke masa adalah peradaban Islam sangat mempengaruhi peradaban dunia, sebab kemajuan yang dicapai oleh bangsa Barat pada mulanya bersumber dari peradaban Islam. Islam menciptakan peradaban yang gemilang dengan menciptakan karya-karya, teknologi yang mempengaruhi kehidupan dunia hingga saat ini, baik itu di bidang politik, agama, ekonomi, sosial, dan juga militer. Untuk tugas kalian hari ini, silahkan catat materi yang telah Ibu jelaskan, lalu kirimkan ke dalam WA Ibu dengan format pengerjaan tugas seperti biasanya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.